Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat sehat ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk diisi dengan aktivitas ibadah yang merupakan tujuan dari kita diciptakan Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang tetap istiqamah dalam keimanan dan amal saleh hingga akhir hidup kita di dunia ini. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, insyaallah pembahasan kitab Qawaidul Arba' sudah tuntas pada pekan yang lalu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bahasan tentang tauhid, yakni pada kitab Kasyfus Subhat. Tapi karena mungkin malam ini belum siap dengan kitabnya, maka kita akan membahas secara tematis terlebih dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bahwa setiap amal perbuatan manusia ini akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Syarat yang kedua yaitu al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhlas, artinya murni. Murni berarti tidak tercampur, tidak terkotori, tidak terkontaminasi. Ibarat air putih ini, murni. Maka seluruh amal ibadah kita itu akan diterima dengan syarat pertama, dilaksanakan semata-mata lillah, yaitu karena Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah,
surah yang ke-98 pada ayat yang kelima. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya. Allah katakan dalam ayat ini, "Wa ma umiru illa liya'budullaha." Padahal mereka tidak diperintah oleh Allah Jalla wa'ala, melainkan agar liya'budullaha, mengabdi kepada Allah. Bagaimana cara mengabdinya? Mukhlishina lahuddin, dengan cara memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama. Di antara agama itu disebutkan hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan agar mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Maka agama tauhid, agama para nabi dan rasul, agama yang memerintahkan hanya menyembah kepada Allah saja. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dua, perintahnya mentauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini salah satu perintah, sekaligus disebutkan larangan di dalamnya. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat syirik. Dalam surah An-Nisa misalnya pada ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu. Demikian pula yang mirip dengan ayat tersebut, yakni kalimat wa'budu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surah Al-Isra, surah 17. Surah 17 pada ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa kata Allah? Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ya. Rabbmu memerintahkan agar jangan sampai kalian menyembah kecuali Allah saja. Ini berarti perintah untuk mentauhidkan Allah. Sekaligus di dalamnya larangan berbuat syirik. Di dalam ayat yang lain, surah At-Taubah, surah 9, pada ayat yang ke-31, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Rabb selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Esa. Iya. Padahal mereka hanya diperintahkan oleh Allah
mengabdi kepadanya, yakni mengabdi kepada Allah yang tunggal, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dilanjutkan, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Apa kata Allah? Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Iya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia, Allah. Kemudian Allah katakan subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Karena memang banyak manusia menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. Padahal Allah perintahkan hanya mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Dan inilah jalan yang lurus, yakni mengabdi hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Maka dalam beribadah, apakah itu salat, kemudian puasa, kemudian haji, umrah, atau ibadah-ibadah yang lain, maka semua itu harus ditujukan kepada Allah. Tidak boleh ditujukan niatnya kepada yang lain. Kalau ditujukan niatnya kepada yang lain, maka dia termasuk syirik. Kata Allah dalam surah Hud 11 pada ayat 15 dan 16. Ini contoh niat-niat yang salah dalam beribadah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Kalau niatnya karena dunia, maka Allah akan beri balasan dia di dunia. Sebagaimana sabda Nabi, "Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha." Dan barang siapa yang niat hijrahnya, niat beramal solehnya karena hendak memperoleh dunia yang hendak ia miliki, awim ra'atin yankihuha, atau karena wanita yang hendak ia nikahi, fahijratuhu ma hajara ilaih, maka itulah yang akan dihadapkan dari niat hijrahnya. Diberikan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak diberi. Justru Allah Jalla wa'ala akan mengazab mereka di neraka. Karena apa? Melakukan perbuatan syirik. Syirik di dalam apa? Niat. Kata Allah pada ayat 16 surah Hud tadi, yakni ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Karena memang niatnya untuk dunia. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Justru dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa katanya? Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan di dunia sia-sia. Lenyap apa yang telah diamalkan di dunia. Maka pahala yang dia harapkan di akhirat ternyata tak kunjung ada. Karena Allah telah menghapus pahala-pahala mereka. Disebabkan karena mereka tidak mentauhidkan Allah alias berbuat syirik. Sehingga Allah pun mengancam Nabi kita Muhammad, kalau sekiranya beliau berbuat syirik, beliau pun akan dihapus amalnya. Pahala amalnya akan hangus. Dalam surah Az-Zumar 39 ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Jika kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik,
maka akan terhapus amalan-amalan kalian. Yang dimaksud amalan di sini adalah pahala amal salihnya. Wa habita ma sana'u fiha, sama seperti tadi. Apa yang mereka kerjakan sia-sia. Dan termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang yang rugi. Enak mana, rugi dunia apa rugi akhirat, Pak? Hah? Enak rugi dunia, tapi untung di akhirat. Caranya dengan mentauhidkan Allah, dengan tidak berbuat syirik. Maka seluruh amal ibadah kita ini hendaklah dilandasi dengan ikhlas, lillah, semata-mata karena Allah. Salat kita juga demikian, ikhlas karena Allah, jangan sampai riya. Di samping kita harus meninggalkan kesyirikan, seluruh perbuatan syirik ditinggalkan, maka riya pun itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Tapi syirik kecil. Tapi ketika kita melakukan ibadah karena riya, maka akan sia-sia amal ibadah kita. Contoh salat misalnya. Kalau kita riya karena manusia, pamer di hadapan manusia, maka semuanya akan sia-sia. Kata Allah dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat yang ke-142. Allah Jalla wa Ala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Iya. Ketika ramai sholatnya, maka dia hadir. Tapi ketika di saat-saat sepi, apalagi saat-saat gelap malam, maka orang-orang munafik enggan untuk melaksanakan sholat. Karena selama ini sholatnya ini karena riya. Riya karena pamer. Setor apa? Muka. Setor apa? Nah, setor muka. Itu tekoi kaena. Boneka keto, ya. Tapi di saat-saat gelap, di mana orang tidak mengetahui, dia jarang datang. Terutama sholat apa? Bukan tahajud, ini sholat fardu ini. Sholat subuh dan sholat isya. Makanya sholat subuh dan isya bagi munafik paling berat. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim nomor 610, sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Jelas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Kalaulah mereka tahu pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Iya. Kalaulah seandainya mereka tahu pahalanya, mereka akan datang dengan merangkak. Apa mafhum mukhalafahnya? Pemahaman terbaliknya, berarti dia tidak memahami atau tidak meyakini pahalanya. Karena Nabi mengatakan kalau seandainya mereka tahu pahalanya, niscaya dia akan datang dengan berangkang. Apa berangkang tadi? Merangkak. Tapi kira-kira ada nggak orang sholat subuh dari rumahnya ngesot, merangkang? Ada nggak? Nggak ada. Kalau seandainya tahu, dia akan pasti datang itu ke masjid.
sekalipun dengan merangkak. Tapi karena apa? Kurang iman, sehingga tidak akan datang ke masjid. Gitu. Makanya kalau ingin tahu orang Islam, lihat sholat hari raya. Itulah orang Islam. Banyak nggak? Banyak. Itu Islam itu. Tapi kalau ingin tahu orang mukmin, beda loh Muslim dengan mukmin. Yeah. Kalau ingin tahu Muslim, lihat sholat hari raya. Kalau pengen tahu orang mukmin, lihat sholat subuh. Orang-orang yang hadir di sholat subuh itu adalah orang-orang mukmin. Berarti pilihan orang itu. Kalau sholat hari raya banyak, Pak. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi berangkatnya karena ria, Pak. Pamer sarung anyar, pamer kelambi anyar, pamer bojo, opo ngono. Kaono. Ya pamer bojone gawe kelambi anyar, bukan anyar, masih baru. Gitu. Jadi itu gambaran Muslim itu lihat sholat hari raya. Tapi kalau ingin tahu orang mukmin, lihat sholat subuhnya. Berat itu bagi orang-orang munafik. Bahkan Nabi itu gemes itu? Geram, ya? Apa katanya Nabi SAW? Inginlah aku rasanya menyuruh seseorang menggantikanku mengimami sholat. Sesudah itu aku pergi dengan beberapa orang pembawa ikatan-ikatan kayu bakar ke rumah orang-orang yang tidak datang sholat berjamaah, lalu dibakar rumah-rumah mereka. Itu kegeraman Nabi. Nabi berniat ingin membakar rumah-rumah mereka. Tapi Nabi jadi membakar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin dong meninggalkan sholat berjamaah hanya karena untuk membakar rumah-rumah orang-orang muslim. Karena beliau tetap sholat berjamaah juga. Yang kedua, kalau betul-betul dibakar, yang jadi korban kasihan siapa yang di rumah? Para wanita. Yang wanita ini tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Bahkan sholat fardu mereka lebih baik di mana? Di rumah mereka. Itu bagi wanita. Demikian pula anak-anak yang belum balik, anak-anak kecil yang belum berkewajiban sholat berjamaah di masjid, mereka akan jadi korban. Itulah kenapa Nabi tidak jadi membakar rumah-rumah mereka. Tapi Nabi sudah geram, gregetan kepada mereka. Lain. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi, tingkatkan keimanan kita ini dalam beramal saleh, termasuk khususnya apa? Ibadah salat, itu dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kehadiran kita di masjid, duduk kita di masjid, ini akan dinilai pahala. Bahkan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita pengen hidup baik, mati pun dengan baik, datangi rumah-rumah Allah, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Makanya malaikat berdebat tentang perkara kafarat. Apakah kafarat itu? Kafarat pertama, penghapusan dosa itu adalah apa? Duduk berdiam diri di masjid setelah sholat fardu. Yang kedua, yaitu berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Langkah satu meraih pahala, langkah yang lain menghapus dosa. Demikian pula apa? Menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu di saat-saat yang dibenci, yang tidak disukai. Jika 3 perkara ini dilaksanakan, maka dia akan hidup dengan baik. Dan dia akan mati juga dengan baik. Kalau ingin hidupnya diperbaiki oleh Allah Jalla wa'ala, maka salah satu caranya dengan melaksanakan 3 perkara tadi itu. Dan yang kedua apa? Kalau ingin matinya mati husnul khatimah, juga dengan cara seperti itu. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi di nomor 3233. Silakan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Kilabah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tadi malam Rabbku tabaraka wa ta'ala menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Ibnu Abbas berkata, aku kira beliau mengatakan kejadian itu dalam mimpi. Lalu Allah SWT berfirman, hai Muhammad,
apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat bertengkar? Beliau bersabda, aku menjawab tidak tahu. Lalu Allah SWT meletakkan tangannya di antara dua bauku atau tengkukku, hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua susuku atau dadaku. Atau beliau bersabda di tenggorokanku. Ketika itu, aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah SWT berfirman lagi, hai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat bertengkar? Aku menjawab, iya. Beliau bersabda tentang kafarat. Kafarat adalah diam di masjid setelah melakukan sholat, berjalan kaki menuju sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu di waktu-waktu tidak disukai terkena air, seperti musim dingin. Barang siapa yang melakukan hal itu, faman fa'ala dzalik, kata Nabi, siapa yang melakukan 3 perkara tadi itu, duduk berdiam diri di masjid, al-muqthu fil masajid ba'da salawat, setelah salat fardu dia duduk di masjid, mungkin berzikir, mungkin baca Quran, mungkin mendengarkan pengajian, dia mendengarkan kajian-kajian sambil menunggu waktu salat berikutnya. Yang kedua, berjalan dari rumahnya menuju ke tempat salat berjamaah. Dan demikian pula menyempurnakan wuduknya, sekalipun pada saat-saat yang tidak disukai, ketika hari dingin, ketika air dingin atau bahkan air panas, tapi dia tetap sempurnakan wuduknya. Siapa yang melakukan 3 perkara itu? Apa kata Nabi? Maka ia hidup dengan baik. Asya bi khairin, dia akan hidup dengan baik. Masih kak duit-duit, tapi tetap diberi kebahagiaan. Kenapa? Karena dia datang ke tempat di mana disitulah Allah Jalla wa'ala akan menurunkan ketenangan, sakinah. Itulah rumah Allah Jalla wa'ala. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikrullah, majelis di mana kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Dia hidup dengan baik. Bahkan matinya, apa kata Nabi? Mati dengan baik. Famata bi khairin, dan dia akan mati juga dengan baik. Para bapak ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi di antara kita pasti memungkinkan akan terkena penyakit nifak. Nifak yaitu apa? Kemunafikan. Salah satu ciri di antara penyakit nifak itu apa? Beramal karena riya. Maka berhati-hati dengan penyakit nifak itu. Karena itu ciri dari orang munafik. Sehingga kita harus bermohon kepada Allah Jalla wa'ala supaya kita ini tetap istiqomah dalam iman kita. Jangan sampai berubah. Terlebih jika kemunafikan itu sudah semakin merajalela, maka akan dijadikan seseorang itu betul-betul munafik tulen. Kalau sudah munafik tulen, nifak i'tiqadi, nifak dalam hal keyakinan dan i'tiqad, maka berarti dia telah keluar dari Islam. Tapi kalau hanya sekedar amali, nifak amali, mungkin ada tanda-tanda kemunafikan, tapi segera diperbaiki, segera dirubah, di-upgrade lagi terus. Maka kita berharap agar betul-betul menjadi orang-orang mukmin yang jauh dari sifat nifak. Karena salah satu di antara sifat nifak itu adalah riya di dalam beramal. Salat riya. Berarti tidak lillah karena Allah. Sama amalan-amalan yang lain juga kadang dilandasi dengan riya, pamer. Sedekah misalnya, riya, pamer di hadapan orang lain. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Gambaran orang-orang munafik yang dia bersedekah tapi pamer di hadapan manusia. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan
menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Indikasi lemahnya keimanan kepada Allah dan lemahnya keimanan kepada hari akhirat, yaitu tampak dari nafkah yang dikeluarkan itu bukan semata-mata karena Allah, tapi karena riya. Itu indikasi lemahnya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Makanya Allah kaitkan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, wala yu'minu billah, karena dia tidak beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan juga hari akhirat. Maka pahalanya ini bisa habis. Habis karena apa? Karena riyaknya. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Apa kata Allah? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Iya, itulah gambaran tamsil tentang pahala-pahala orang yang beramal tapi karena riya, yang termasuk syirik kecil. Sehingga digambarkan seperti batu licin, di atasnya terdapat debu, debu itu kemudian tertimpa hujan deras, maka debu itu hilang, tak berbekas. Batunya kembali apa? Licin. Itu gambarannya. Sia-sianya pahala amal seseorang. Karena sebab apa? Syirik. Walaupun syirik kecil. Makanya Bapak, saudara sekalian, kita harus berhati-hati, yakni terhadap syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, syirik dalam niat, syirik dalam berdoa, syirik dalam ketaatan, dan syirik di dalam kecintaan. Demikian pula syirik kecil termasuk yakni riya. Maka lawan daripada syirik ini yakni beramal lillah, semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Jadi mewujudkan tauhid di dalam amal ibadahnya. Yang kedua, syarat diterimanya amal itu yakni al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan. Kadang ada orang ikhlas banget orang itu, tapi amalnya ngawur, tidak sesuai tuntunan. Ikhlas dia, tapi karena amalnya menyimpang dari apa yang diajarkan Rasul, maka amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Di antara dalil yang menyebutkan amal ibadah itu ditolak karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim nomor 1701. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak. Iya. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amal ibadah, laisa alaihi amruna, tanpa dasar contoh dan perintah dariku, tidak ada tuntunan dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak, tidak diterima. Baik meliputi yang pokok amal itu enggak ada diadakan, atau amal itu ada pokoknya, asalnya ada, ya. Asalnya ada, tapi kemudian apa? Diinovasi, direkayasa, dikasih kembangan. Ini akan ditolak. Jadi pertama,
asalnya tidak ada diadakan. Contoh, sholat misalnya. Ada sholat itu yang nggak ada tuntunan dikerjakan. Sholat bayar utang, sholat orang tuanya yang sakit sebelum meninggal. Orang tuanya sakit sebulan di rumah sakit, nggak bisa sholat atau nggak sholat sampai mati. Akhirnya anaknya yang bayar utang sholat orang tuanya. Ada tuntunan nggak ini? Nggak ada. Tapi ada orang melakukan seperti ini. Pernah dengar nggak? Atau pernah melakukan bahkan? Pernah ngelakoni nggak? Ini ada yang seperti ini. Padahal nggak ada tuntunan. Ada lagi sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Bukan sholat sunnah. Mereka selalu melakukan itu 4 rakaat. Katanya apa? Loh, sholat apa? Sholat duhur. Habis Jumatan tetap sholat duhur. Ada yang seperti ini. Padahal nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Kalau sudah sholat Jumat, ya selesai. Nggak ada sholat duhur lagi. Jangankan kita laki-laki yang wajib melaksanakan sholat duhur. Wajib melaksanakan sholat Jumat. Wanita saja yang tidak wajib melakukan sholat Jumat. Seandainya dia ikut sholat Jumat, maka gugur baginya sholat duhur. Sudah cukup itu sholat Jumatnya. Nggak perlu sholat duhur lagi. Padahal wanita. Dalam hal ini wanita ini apa? Wajib apa? Tidak melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Buka surat Jumat, tafsir Ibnu Katsir, surah 62 ayat yang ke-9. Surah 62 ayat 9. Allah katakan dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir 62 ayat 9. Sesungguhnya hari Jumat dinamakan Jumu'ah karena berakar dari kata al-jam'u. Al-jam'u artinya berkumpul. Kalau dari hitungan hari, dia itu as-sadis, hari yang ke-6. Tapi kenapa dikatakan al-jumu'ah? Karena hari itu adalah hari berkumpul. Dan hari itu pula lah hari berkumpulnya manusia di surga. Karena pasar mall di surga itu hari apa? Jumat. Ngelencer nang mall surga itu hari apa? Jumat. Mana kau sang ngelencer nang mall nang kono. Lanjut. Mengingat kaum muslim melakukan perkumpulan untuk setiap 7 harinya sebanyak sekali di dalam masjid-masjid yang besar. Dan pada hari Jumat semua makhluk telah sempurna diciptakan. Iya, hari Jumat itu hari terakhir. Seluruh makhluk telah tercipta. Bahkan yang terakhir hari Jumat itu dicipta yaitu Adam. Adam itu makhluk pamungkas alias ragil. Bontot. Ya. Mengani malaikat ikut dulur tuwa. Jin iku dulur tuwa. Dulur podo makhluk, tapi siji jenis. Lanjut. Dan sesungguhnya hari Jumat itu merupakan hari ke-6 dari tahun yang Allah menciptakan padanya langit dan bumi. Pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam. Pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat pula hari kiamat terjadi. Di dalam hari Jumat terdapat suatu saat yang tiada seorang hamba pun yang beriman dapat menjumpainya, sedangkan ia dalam keadaan memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya. Yaitu maksudnya waktu yang mustajab ada di hari Jumat. Kapan itu?
yaitu waktu antara asar sampai matahari terbenam. Itu waktunya berdoa, waktu yang mustajab dalam sepekan. Dalam sehari sepertiga malam terakhir. Dalam sepekan hari Jumat ba'dal asar sampai qoblal maghrib. Lanjut. Melainkan Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya. Hal ini telah dibuktikan oleh banyak hadis sahih yang menceritakan. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidah ibnu Humaid dari Mansur, dari Abu Masyar, dari Ibrahim dari Alqamah, dari Kursa Ad-Dabbi telah menceritakan kepada kami Salman, bahwa Abul Qasim SAW pernah bersabda, "Hai Salman, apakah hari Jumat itu?" Salman menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hari Jumat itu adalah hari yang padanya Allah menghimpunkan kedua orang tuamu atau orang tuamu." Adam dan Hawa. Terus. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah hal yang semisal dengan hadis di atas. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Menurut bahasa orang-orang kuno, hari Jumat disebut pula dengan nama Hari Aruba. Dan telah terbukti bahwa umat-umat sebelum kita telah diperintahkan untuk menghormati hari Jumat, maka mereka memuliakannya. Tetapi orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu yang tidak bertepatan dengan hari penciptaan Adam. Sedangkan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad yang padanya dimulai penciptaan makhluk. Dan Allah SWT memilih bagi umat ini hari Jumat yang padanya Allah telah menyempurnakan penciptaan makhluknya. Hal ini telah dinyatakan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim melalui hadis Abdul Razak dari Ma'mar, dari Hamam Ibnu Munabi yang mengatakan bahwa berikut ini merupakan hadis yang diriwayatkan kepada kami oleh Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kita adalah orang-orang yang terakhir, tetapi yang paling terdahulu kelak di hari kiamat. Hanya saja mereka diberi kitab sebelum kita. Kemudian sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari mereka yang telah difardukan oleh Allah atas mereka. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenainya. Dan Allah menunjuki kita padanya. Maka orang-orang lain mengikuti kita padanya. Orang-orang Yahudi besok dan orang-orang Nasrani sesudah besok." Ini menurut lafaz hadis yang ada pada Imam Bukhari. Sedangkan menurut lafaz yang ada pada Imam Muslim adalah sebagai berikut. Allah membutakan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Maka bagi orang-orang Yahudi hari Sabtu, dan bagi orang-orang Nasrani hari Ahad. Lalu Allah mendatangkan kita dan menunjuki kita kepada hari Jumat. Dan Allah menjadikan hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad, yaitu berurutan. Demikian pula kelak di hari kiamat. Mereka mengikuti kepada kita. Kita adalah orang-orang yang terakhir dari kalangan penduduk dunia. Tetapi yang paling pertama mendapat peradilannya di antara sesamanya kelak di hari kiamat sebelum semua makhluk. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berkumpul guna mengerjakan ibadah kepadanya di hari Jumat. Iya, Allah perintahkan orang-orang mukmin untuk berkumpul melaksanakan ibadah khusus, yaitu di hari Jumat. Salat yang dilakukan pada saat itu pun disebut dengan salat apa? Salat Jumat, bukan salat zuhur. Lanjut. Maka Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah." Fas'au li dzikrillah. Bersegeralah kalian mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Kapan ketika diseru? Yaitu ketika azan berkumandang. Tapi ingat, jangan datang setelah azan berkumandang. Maksudnya setelah khatib naik ke atas mimbar. Berarti kita belum diregistrasi. Karena kalau sudah khatib naik mimbar, malaikat yang di depan pintu mencatat siapa saja yang datang, dia akan pergi meninggalkan pintu tersebut. Jadi tiap pintu masjid itu ada malaikat. Makanya masjid yang benar itu pintunya diperbanyak, supaya malaikatnya yang nyatet banyak. Lihat Masjidil Haram, banyak enggak pintunya? Masjid Nabawi, banyak enggak pintunya? Banyak. Masjidil Aqsa, banyak enggak pintunya? Teluk Salman, mek biro, telu.
Hah? Loh, yang dicatat itu yang ini, itu bukan pintu itu jeding ngono-ngono itu. Malaikat apa nang jeding? Enggak, yang iki sing ngarep tok iki. Ayo. Hah? Ya wis sandan sih. Ya. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, yakni tuluskanlah niat kalian. Tuluskanlah niat kalian. Niat karena siapa? Allah. Karena Allah. Aja nek ana sego berkah tok teko. Ya. Jumatan pindah gara-gara apa? Ana sego berkah. Istilahnya apa? Jumat berkah. Ojo nang kono kok Jumatan. Apa? Ka ono segoe. Ka ono peluruwe. Lanjut. Bulatkanlah tekad kalian, serta pentingkanlah oleh kalian untuk pergi guna menunaikan ibadah kepadanya. Pengertian dimaksud dengan sa'yu dalam ayat ini bukanlah menurut pengertian bahasanya, yaitu berjalan,
melainkan makna yang dimaksud ialah mementingkan dan merealisasikannya, seperti makna yang terdapat di dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 19, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, tersebutlah bahwa sahabat Umar ibnu Khattab dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membaca ayat ini dengan bacaan berikut, yaitu famdu ila zikrillah, yang artinya maka bergegas-gegaslah kamu untuk mengingat Allah. Adapun jalan cepat menuju tempat sholat, maka sesungguhnya hal itu dilarang. Sebab ada bergegas itu maksudnya bersegera. Bukan ketika mendatangi masjid dengan berlari, bukan. Tetap tenang dalam berjalan, tetap tawadhu dalam berjalan, akan tetapi bersegera. Berarti kita butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Artinya ojo mepet. Akhirnya kesusu. Bersegera dengan kesusu beda nggak? Halo? Beda. Lanjut. Adapun jalan cepat menuju tempat sholat, maka sesungguhnya hal itu dilarang. Dilarang. Hukumnya makruh. Makanya ojo sampai kita nih menuju ke sholat lari. Ya. Suhufi Ibrahim, waduh, sprint. Ya. Jangan nih, tetap santai. Kalau ketinggalan ya sudah, nanti disempurnakan rakaatnya. Nggak usah lari-lari. Tetap jalan dengan tenang, dengan tawadhu dan seterusnya. Lanjut. Sebab ada sebuah hadis di dalam kitab Sahihain yang diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Abu Hurairah dari Nabi SAW yang telah bersabda, apabila kamu mendengar iqamah, maka berjalanlah kamu menuju ke tempat sholat dan langkahkanlah kakimu dengan tenang dan anggun, dan janganlah kamu melangkahkannya dengan cepat-cepat. Maka apa saja bagian sholat yang kamu jumpai, kerjakanlah, dan apa yang terlewatkan olehmu, maka sempurnakanlah. Menurut lafaz Imam Bukhari dari Abu Qatadah, disebutkan bahwa ketika kami sedang sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh langkah kaum lelaki. Maka setelah sholat selesai, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa kalian? Mereka menjawab, kami datang tergesa-gesa ke tempat sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu ulangi perbuatan itu. Apabila kamu mendatangi tempat sholat, maka berjalanlah dengan langkahkanlah kakimu dengan tenang. Apa saja bagian sholat yang kamu jumpai, kerjakanlah, dan apa yang terlewatkan olehmu, sempurnakanlah. Demikian menurut apa yang diketengahkan oleh Bukhari dan Muslim. Abdul Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Zaid ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila iqamah untuk sholat diserukan, maka janganlah kamu mendatanginya dengan jalan cepat, tetapi datangilah ia dengan jalan biasa, dan langkahkanlah kakimu dengan tenang dan anggun. Maka bagian manapun yang kau jumpai, kerjakanlah, dan bagian manapun yang terlewatkan darimu, maka sempurnakanlah. Termasuk dalam hal ini wudu. Ya. Kadang takut enggak mendapatkan satu rakaat, wudunya cepat. Kadang-kadang airnya tidak sampai mengenai bagian anggota wudu, tidak sempurna. Nah, ini juga dilarang. Bahkan itu madharatnya besar. Kalau wudunya tidak sah, berarti salatnya sah atau tidak? Ya. Kalau tadi berjalan saja dengan cepat tidak boleh, apalagi wudhu dengan cepat sampai airnya tidak sempurna mengenai bagian anggota wudhunya. Kemudian lanjut. Al-Hasan Al-Basri telah mengatakan, ingatlah, demi Allah, makna yang dimaksud bukanlah melangkahkan kaki dengan cepat. Sesungguhnya mereka telah dilarang mendatangi tempat sholat kecuali dengan langkah-langkah yang tenang dan anggun. Ungkapan sa'yu ini kaitannya adalah dengan hati, niat dan kekusukan. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, yakni berjalan dengan hati dan amalmu. Itulah yang dimaksud dengan pengertian berjalan menuju ke tempat sholat. Was'au li dzikrillah, bersegeralah kalian mengingat Allah. Kemudian
Tersebutlah pula bahwa Qatadah menakwilkan dengan pengertian yang sama dengan firman Allah SWT berikut, yaitu di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup untuk berusaha bersama-sama Ibrahim. Maksudnya dapat berjalan bersama-sama Ibrahim. Telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Muhammad ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Aslam dan lain-lainnya. Disunahkan bagi orang yang mendatangi sholat Jumat hendaknya terlebih dahulu mandi sebelumnya, karena telah disebutkan di dalam kitab Sahihain sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang dari kamu mendatangi sholat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Di dalam kitab Sahihain disebutkan pula melalui Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mandi hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang bermimpi mengeluarkan air mani atau baligh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, hal yang diwajibkan Allah atas tiap-tiap orang muslim ialah mandi setiap 7 harinya dengan membasuh kepala dan seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan pula dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, diwajibkan atas setiap lelaki muslim mandi sekali setiap 7 harinya, yaitu pada hari Jumat. Minimal itu bagi setiap muslim. Seandainya sulit mendapatkan air di daerah yang kering, tapi dianjurkan minimal sepekan sekali di hari apa dia mandi? Hari Jumat. Ini hari khusus. Lagi ini enggak kadang selain Jumat adus, tapi nek Jumat kadus. Gara-gara apa? Wayahe nyambut gawe. Teko-teko kemringet, ambune lep. Jelas ini. Makanya lebih baik hari Jumat itu hari libur apa hari masuk kerja? Hah? Ya, mestinya begitu. Sehingga dia bisa mempersiapkan diri. Karena kalau kerja itu tetap aktif, ya efeknya banyak. Kadang-kadang nggak sempat mandi khusus untuk hari Jumat yang para ulama menghukumi sebagian wajib, sebagian ulama menghukumi sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Efek berikutnya kalau aktif beraktivitas mencari maisha pekerjaan, ya, apa efeknya? Capek di hari Jumat. Makanya begitu datang kena AC ngorok. Karena tidur yang paling nikmat itu tidur saat khutbah Jumat. Betul nggak? Cepet hilangi, ya. Karena antum sudah capek gitu, seharian kerja. Makanya dalam Islam itu hari Jumat itu khusus untuk ibadah. Aktivitas pekerjaan didesain, ya, dikondisikan supaya jangan sampai merusak ibadah khusus kita, yaitu ibadah Jumat. Apa menek kerja lapangan, ya. Rono rene pegel nggak? Sudah kemeringet, datang capek, wah udah kena angin, wes hilang. Bangun-bangunnya setelah apa? Setelah iqomah. Kadang iqomah aja nggak bangun, leret ditangin, tangi, sholat. Nah, sering kita jumpai seperti itu. Baik, sedikit lagi. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Adam dari Al-Auza'i, dari Hasan ibnu Atiyah, dari Abul As-Sa'anani, dari Aus ibnu As-Saqafi, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencuci dan mandi pada hari Jumat dan berpagi hari dan berangkat dengan segera serta jalan kaki tidak berkendaraan dan mendekati imam dan mendengarkan serta tidak melakukan hal yang sia-sia, melenyapkan pahala Jumat, termasuk main kerikil, termasuk nek saiki main apa? HP, termasuk juga membaca buletin. Jangan sampai kita baca buletin sementara khotib sedang khutbah. Kotak, ya, atau anak kotak melaku kelutuk ya. Ini bisa mengganggu, ya, ini aktivitas ibadah Jumat kita, terutama ketika khotib sudah naik mimbar. Itu bisa merusak ibadah Jumat kita. Jadi ini di antara adab-adab etika di dalam mengerjakan ibadah salat Jumat. Wallahu a'lam. Masih banyak. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan adabul Jumu'ah. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dari amal ibadah mempersiapkan kita
untuk menuju kepada Allah, mengingat Allah di hari Jumat, maka itu yang dikerjakan. Tapi apa saja yang tidak dituntunkan, maka tidak perlu kita lakukan. Apalagi sampai melaksanakan ibadah setelah sholat Jumat. Sholat lagi 4 rakaat setelah sholat Jumat. Ini nggak ada tuntunan. Dan itu antum akan menjumpai sebagian dari kaum muslimin seperti itu. Setelah sholat Jumat, sholat duhur lagi. Padahal tidak ada tuntunan sholat itu kecuali sunnah. Sunnah ba'diyah Jumat yaitu sebanyak 4 rakaat, cuma dengan cara 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Kalau antum nggak bisa melakukan di rumah, lakukan di kantor. Boleh kalau lagi aktivitas kerja. Atau 4-4-nya dikerjakan di masjid. Tapi tetap yaitu masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Tapi kalau sholat zuhur dianggap sebagai kewajiban setelah sholat Jumat, tentu inilah amal yang termasuk raddun, yaitu ditolak. Karena nggak ada tuntunan di zaman Nabi. Karena wanita pun kalau seandainya dia sholat Jumat, maka menggugurkan sholat, yakni zuhurnya. Karena sholat Jumatnya itu mencukupi. Ini mazhab dari mayoritas jumhur para ulama. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.